Gimana caranya kita tahu, oh ini anak udah mulai kecanduan nih. Kita lihat, karena kita juga kan pasti kasih mereka akses teknologi gitu ya. Teknologi seperti apa ya, pisau bermata dua begitulah Betul. ibaratnya. Di satu sisi digunakan bermanfaat, apalagi kemarin selama pandemi dan juga buat study from home kemarin gitu ya. Nggak bisa ke sekolah jadi akhirnya belajar di rumah. Tapi ya kembali lagi, di balik itu banyak sekali bahaya yang mengancam. Bukan cuman ini, ada kekerasan seksual juga dan lain sebagainya. Itu kan juga terkait dengan adiksi-adiksi yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini kan juga bukan lagi kalangan berduit lah ibaratnya, orang kaya yang main judi. Kalau dulu kan kita taunya, kalau mau main judi kita ke kasino atau kemana gitu kan sampai keluar. Nah ini sampai, ya kemarin kita lihat ada Gunawan Satbor. Ya kan, tiktokers gitu ya, bahkan dia tinggal di pelosok gitu, dan sampai sudah merasuk sampai ke sana, ke pelosok-pelosok gitu loh Mbak Cassandra. Ya. Miris sekali. Ya ini kan artinya bedanya kelasnya aja beda gitu ya, dan pasangannya, taruhannya itu juga beda gitu. Ada yang mungkin taruhannya kecil-kecilan gitu, ada yang gede-gede gitu. Nah, yang membedakan hanya itu. Tapi dari sisi kuantitasnya, frekuensinya, berulangnya, kecanduannya, akhirnya bisa menjadi sama parahnya, sama merusaknya, dan akhirnya sama-sama mengorbankan keluarga, mengorbankan orang yang mungkin disayang gitu. Karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa mendeteksi gitu ya. Yang jelas adalah kalau misalnya memang seseorang sangat terpaku dengan gadgetnya, itu yang pertama pasti kelihatan. Ya, yang dipegang itu nggak bisa lepas tuh dari gadgetnya. Intens gitu kan. banget ya. Intens, kemana-mana dibawa gitu ya, ke dapur dibawa, kemana-mana dibawa. Ke kamar mandi dibawa. Kamar mandi dibawa, paling sering tuh di kamar mandi gitu ya, atau di kamar, di rumah, dan mungkin bahkan tidak tidur karena hanya bermain aja. Nah kemudian kembali lagi dari kecanduan itu tadi kan bisa dibedakan antara kecanduan yang gadget, kecanduan media sosial. Ada juga yang cuma browsing aja kan, atau mungkin ngirim-ngirim bunga dan lain sebagainya gitu ya, atau yang memang ada permainannya gitu. Nah lalu kemudian yang kedua adalah biasanya kemudian mereka tidak punya kegiatan lain, hanya melakukan kegiatan judi online ini gitu. Kurang sibuk gitu maksudnya. Kurang sibuk, kurang tergerak untuk melakukan apapun biasanya. Nah itu mestinya sudah bisa dicurigai bahwa memang ada kecanduan, terutama adalah ketika mungkin dari sisi keuangannya, mungkin banyak minjem, kemudian mungkin ya kesulitan keuangan lah gitu. Nah itu udah pasti ada indikasinya. Nah terus kemudian ada berantem sama pasangan karena tadi uangnya kurang terus gitu. Jadi pasti ada masalah-masalah terkait dengan ini dari sisi kemudian waktu, tenaga yang hanya dicurahkan untuk kegiatan main saja, sampai dari sisi hubungan ya udah pasti, karena daripada bergaul atau bercengkerama dengan pasangan atau dengan keluarga, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu untuk menekuni hobi judi online ini.